Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami di Spikom News. Edisi Jurnal 16 Desember 2024. Saya, Mariana Papur, akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Berita yang pertama datang dari dunia olahraga. Sekolah Keberbakatan Olahraga atau yang lebih dikenal dengan SKO hadir dengan program unggulan terbaik untuk menciptakan atlet-atlet muda berprestasi. Salah satunya pada bidang olahraga bela diri yang berlokasi di Jalan Gor, Flobamora, Oepui, Kota Kupang. Baik, terima kasih Rio. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di SKO yang merupakan Sekolah Keberbakatan Olahraga. Di sini saya sudah bersama dengan 3 atlet bela diri. Baik Kak, apa yang membuat Kakak tertarik dengan olahraga bela diri? Jujur kalau dari pribadi saya sendiri, saya tertarik olahraga yang bela diri karena semasa kecil saya sering kali bermasalah di luar, sering kali kayak berkelahi, berantem dengan orang, sehingga orang tua juga menyarankan saya untuk masuk bela diri. Dan kebetulan saat waktu itu saya juga ada panas-panasnya untuk tertarik untuk mengikuti bela diri, khususnya bela diri karate. Baik, untuk saya sendiri, saya tertarik dengan olahraga bela diri, khususnya di cabang olahraga karate, karena awalnya tertarik dengan menonton film bela diri di televisi, kemudian adanya ajakan dari adik. Awalnya adik saya ingin masuk olahraga karate, kemudian adanya rasa tertarik dari diri saya untuk bisa masuk juga ikut hingga sampai sekarang. Kalau saya tertarik memasuki olahraga taekwondo itu karena di dalam rumah itu kan orang tua semua juga berolahraga, bapak tinju, mama karate. Jadi saya tertarik untuk masuk taekwondo karena taekwondo kan bapak tinju bisa tangan, mama karate kaki tangan, dan saya harus dari atlet yang bisa taekwondo menggunakan kaki. Baik, apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi saat memulai latihan bela diri? Kalau dari saya sendiri sih tergantung dari kita punya konsisten dalam latihan. Kita juga kayak bagaimana jujur dalam diri saya sendiri untuk menghadapi latihan itu sebenarnya tidak susah, tapi untuk konsisten terus latihan, lama-kelamaan dalam diri juga merasa kayak capek, lelah. Nah itu bagaimana cara untuk melawan itu yang sama, dalam artian kayak melawan rasa malas, itu yang sulit dihadapi. Maka dari itu menurut saya tantangan yang paling terbesar seorang atlet adalah melawan dia punya kemalasan, melawan dia punya diri sendiri, dan melawan dia punya. Untuk saya sendiri, dari awal latihan saya masih susah beradaptasi, khususnya mungkin lingkungan teman baru dan gerakan-gerakan. Awalnya mungkin ya ada rasa malas karena hal baru yang kita coba, tapi karena hal baru juga kita penasaran dan ingin mencoba lagi. Itu juga konsisten sama seperti Anda. Saya yang mengatasi rasa itu kayak kan di tempat latihan pelatih itu jahat, berpikirnya pelatih jahat, jadi rasa takut untuk latihan dia takut. Ya sih kayak saya berusaha menjadi lebih bagus, harus lupakan rasa takut, harus lebih latihan lebih berani lagi supaya bisa mengangkat kita punya mental ke depan. Baik Kak, ini kan sekolah olahraga kan diselingi dengan pelajaran-pelajaran umum. Jadi bagaimana Kakak mereka membagi waktu untuk latihan dengan belajar? Kalau dari saya sendiri pasti pertama-tama susah karena dari rumah kan terbiasa latihan sendiri kami saja, ada latihan tempat tapi tidak sepadat yang di sini di sekolah keberbakatan olahraga. Terus bagaimana cara saya membagi waktu adalah mungkin saya yang mengikuti jadwal yang ada, mungkin kayak pagi jam 4:30 latihan, terus latihan terus tidak bermalas-malasan lagi, tapi langsung mandi, setelah itu memakai seragam, memakai baju saya pergi sekolah. Terus kalau soal belajar atau latihan pagi sore itu
saya sesuaikan dengan seperti yang tadi saya bilang, sesuaikan dengan jadwal. Kalau misal sore latihannya Jumat, sudah latihannya Jumat, selesai, istirahat, terus mandi habis, makan malam. Setelah makan malam kan masih ada sempat waktu luang, jadi harus istirahat untuk belajar, itu bisa disesuaikan. Apa harapan kakak mereka untuk teman-teman di luar sana untuk bisa ikut latihan bela diri di sini? Tentu saja harapan saya agar apalagi generasi muda kita zaman sekarang jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena itu merupakan suatu peluang. Mungkin ada potensi yang dalam diri yang belum mungkin mencolok, tetapi kalau misalnya kita mengikuti hal yang mungkin kita baru tahu, bisa saja ada potensi untuk kayak berkembang dalam bidang. Jadi jangan takut untuk mencoba, dan juga jangan takut untuk kayak nanti bagaimana ke depannya. Yakin saja, percaya diri, dan juga bisa menguasai fenomena ketakutan dalam diri. Ya, dan ingin coba dan juga ingin mengasah lebih kemampuannya. Ya, sarannya mungkin bisa latihan di sini, bisa bergabung bersama kami di sini. Dan jadi mungkin di sini bisa diasah lagi kemampuannya. Kalau dari saya, teman yang di luar sana, kalau jika ingin bergabung di Sekolah Flora Merata Kupang ini, berlatih lebih giat lagi, mempersiapkan fisik, karena di sekolah sini seleksinya ketat. Ada seleksi fisik, akademik, itu dua seleksi itu kita harus kuasai dengan kecapanan untuk bisa masuk ke bergabung di Sekolah Flora Merata Kupang. Kita ke berita yang berikut. Dalam menjaga stamina, olahraga sangat penting bagi kesehatan. Salah satunya jogging sore yang biasa kita temui di seputaran Jalan Eltari, Kota Kupang. Baik, selamat sore pemirsa. Sekarang saya sudah berada di Taman Adipura dan saya mengikuti jogging sore di sini, dan terlihat sangat banyak orang yang mengikuti jogging sore di sini. Ada beberapa yang sudah mendahului saya dan juga ada beberapa yang masih di belakang. Nah, teman-teman, fungsi jogging ini adalah untuk menaikkan kelenturan badan dan juga untuk menambah tinggi badan. Di sini banyak sekali yang mengikuti jogging sore di tempat ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ikut, silahkan bergabung setiap sore ya, teman-teman, supaya tetap sehat. Semangat! Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan beberapa teman kita yang ternyata mereka juga kebetulan mengikuti jogging sore pada hari ini. Nah teman-teman, kira-kira pertama kali mengikuti jogging atau sudah berulang kali? Kalau saya sudah berulang kali. Kalau untuk saya sendiri sudah mulai dari awal kuliah. Oh, mulai dari awal kuliah sudah mulai. Ya. Kira-kira Kakak Naldi mengikuti jogging dari awal kuliah itu salah satu fungsinya untuk apa? Yang pertama gara-gara awalnya gabut di kos, terus keluar coba jogging, ternyata ada perubahan seperti pikiran jadi positif, terus badan semakin naik. Oh begitu. Jadi kira-kira dari kakak bertiga apa motivasi untuk teman-teman yang masih berada di rumah supaya bisa mengikuti jogging sore pada tiap Jangan hari? malas-malas untuk olahraga. Jangan malas-malas untuk olahraga. Sedangkan dari Kak Irma, Jadi buat teman-teman yang merasa badan berat di kos dan hanya tidur-tiduran, sana ada buat apa-apa, lebih usah lari biar sehat. oke. Setuju. Terima kasih. Dari kanal di sendiri. Kalau dari saya yang putus cinta, Hai. Baik teman-teman, sekian video dari saya kembalikan ke studio. Informasi lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Spikom News. Selama musim hujan di bulan Desember, proses pembuatan laru masyarakat lokal Naimata yang berlokasi di Padang Cinta, Jalan Antonov, belakang langit Eltari, Angkatan Udara, masih berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan banyaknya pasokan yang bertambah dan konsumen yang semakin meningkat. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi tempat pembuatan laru dari masyarakat lokal orang Timur. Jadi pada pagi hari ini tempatnya di Jalan Auri di belakang Angkatan Udara. Sekarang saya sudah bersama seorang narasumber
yaitu Bapak Alexander Bin. Jadi selamat pagi Bapak. Oke. Kita langsung saja ke inti pertanyaan Bapak. Ya. Izin pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana proses pembuatan laru ini Bapak? Ini kita contohnya salah. Bisa Bapak. Perlu di atas pohon, tapi ya ambil sah. Ya. Oh, jadi begini prosesnya ya Bapak? Ya. Betul. Kalau berapa lama waktu yang dibutuhkan Bapak untuk Ini dua malam baru kita. 2 malam? Ya. Oh, ini Baru kita potong dia punya baru potong dia punya mata. mata. 13 mata baru dapat dia punya hasil. Hasil. Oh, berarti itu cukup melelahkan ya Bapak? Ya. Ah, Orang bilang kita makan ini enak, tapi kerjanya apa? Kerjanya berat. iya Bapak. Nanti begini 2 malam baru kita potong dia punya mata 14 kali. 14 kali. Ya. Baru dia punya hasilnya ada. Ada. Ya. Dari begitu maka air dari laru akan Dari sini simpannya di tempat di pohon. di pohon, langsung dari pohonnya. Dari Oke. pohon. Baik Bapak, selanjutnya kalau selama pekerjaan Bapak ini apa saja dampak yang Bapak rasakan dengan perubahan cuaca begini? Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menyusahkan Bapak. Ini Bisa Bapak jelaskan? kita begini nih, Kak. Kita ada waktu untuk istirahat. Orang tidak parente kita, kalau kita jangkau waktu 3 jam naik di pohon, turun sudah jam 1:30 naik ulang lagi. Bilang lagi. 3 jam habis pulang. Oke. Baca kalau gitu Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Ya. terima kasih. Beginilah tempat proses pembuatan tuak oleh masyarakat lokal Naimata, tepatnya yang berlokasi di Jalan Antonov, Padang Cinta, di belakang Lanut Eltari dari Angkatan Udara. Situasinya ialah sebagai tempat mata pencarian utama dari masyarakat lokal yang ada di Naimata pada proses pembuatan tuak. Sekarang di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Alexander Bin yang biasa Bapak Alex. Dia langsung mencontohkan atau mempraktikkan bagaimana cara atau proses pengambilan bahan pokok utama tuak dari pohon lontar. Baik pemirsa, itu saja berita yang bisa informasi yang saya bagikan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Pemirsa, di tengah musim hujan yang melanda dan tantangan hujan yang sangat ekstrem, para nelayan terus berjuang di lautan demi menghidupi keluarga mereka. Hasil tangkapan ikan dari para nelayan yang berlokasi di Pasar Oiba, Jalan Sumba, Kota Kupang, menjadi pasokan utama pangan laut bagi pasar-pasar yang ada di Oiba. Oke, baik pemirsa, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Charles Tamel. Sekarang saya sudah berada di lokasi Pasar Oiba, dan sekarang saya akan mewawancari salah satu nelayan yang tiap hari melakukan pekerjaan di laut ini. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang hasil tangkapan bagaimana kondisi tangkapan hasil musim hujan dan musim kemarau sebelumnya. Kalau musim kemarau itu hasil tangkapan bagus, cuma kendala dengan cuaca buruk karena musim timur itu angin kencang. Kalau tangkapan bagus, kalau musim hujan begini hasil tangkapan minim, bahkan bisa minim. Kalau pada saat musim hujan begini, ikan apa yang sering ditangkap atau diperjualbelikan ikan? Kalau tergantung dia di surat izin daya tangkapnya apa. Kalau kayak ke Lempara begini, itu dia paling, kalau untuk sekarang ini yang ada cuma ikan tembak dengan tongkol. Hanya dua. Kedua jenis. Apa tentang utama dalam nelayan ketika saat menangkap ikan pada saat musim hujan begini? Tantangan utama, tantangan terbesar nelayan pada saat menangkap ikan.
Nah, kalau hujan susah untuk melaut. Dan satu walaupun sudah di laut, ada ikan di bawah juga susah untuk mengambil. Kalau pada saat berlayar susah sampai tengah ada hujan, kapan? Tetap aja terus, asal cuaca soalnya gelombang. Kalau cuma hujan itu biasa. Alat yang digunakan, alat utama yang digunakan. Kalau kita di posai itu ada juga panci. Tentang perawan ada yang mau tanya. Jadi kan di situ cuma ada perahu ini orang parah, orang punya orang parah. Kalau strategi menangkap ikan, Kalau strategi pintar rasa itu kalau ada perahu banyak baru bisa pakai strategi. Kalau sendiri-sendiri sudah ada strategi. Ikan dia timbul ikan. Cukup. Musim hujan kembali melanda Kota Kupang, membawa dampak signifikan terhadap sektor perikanan. Hasil tangkapan ikan menurun drastis akibat perubahan kondisi laut dan perilaku ikan. Kondisi laut yang kasar dan keruh menyulitkan nelayan untuk melakukan penangkapan. Selain itu, perubahan suhu dan kadar oksigen laut juga mempengaruhi migrasi dan perilaku ikan sehingga sulit ditemukan. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga hasil wawancara oleh salah satu nelayan, tangkapan ikan selama musim hujan menurun drastis dibandingkan dengan musim kemarau atau bisa disebut juga minim atau minus. Kita ke berita yang berikutnya. Untuk kalian yang sering berbelanja online, bagi generasi C, salah satu toko rekomendasi ini bisa memberikan diskon dengan harga murah. Terima kasih Rio. Baik pemirsa, sekarang saya berada di Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi Undana Fakultas Kesehatan Masyarakat yang sering berbelanja online. Oke baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu seberapa sering kakak belanja online dalam 1 bulan? Oke baik Kak, jadi saya izin menjawab. Jadi kalau untuk belanja online per bulan nih, maksudnya kayak itu kayak sudah menentu sih Kak. Jadi tergantung mood sih kapan mau belanja baru belanja. Jadi kadang bisa per bulan tuh 1-2 kali, kadang per bulan sama sekali bisa 2-3 bulan baru belanja di belanja online. Kalau produk apa saja yang bisa sering kakak beli dalam belanja online atau offline? Kalau produk yang sering saya beli untuk belanja itu mungkin kayak baju dong tuh Kak, baju, celana, terus kayak tas, kadang kayak kosmetik juga sih. Biasa sering belanja online, belanja kosmetik. Aplikasi apa, aplikasi yang biasa kakak gunakan untuk belanja online seperti aplikasi apa? Kalau aplikasi yang sering saya pakai untuk belanja online itu Shopee. Shopee itu otomatis ya Kak, soalnya kan Shopee banyak diskon. Terus biasa saya suka belanja online lewat Instagram juga, soalnya sekarang kan banyak store yang jualan di Instagram Kak. Dan apa yang mendorong kakak untuk memilih belanja online dibandingkan belanja offline? Kalau yang dorong saya supaya lebih pilih belanja online daripada belanja offline, karena yang pertama sama kayak tadi saya bilang tuh Kak, kayak contoh pakai Shopee. Di Shopee kayak banyak diskon gitu, terus kayak ada voucher gratis ongkir. Terus kalau belanja online kan kayak lu sudah perlu pilih di store, sudah perlu capek-capek buang waktu untuk kayak jalan di sana masih pilih-pilih. Kalau belanja online kan tinggal lihat, suka tinggal check out begitu sah. Jadi lebih gampang. Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda lebih sering mencari promo atau diskon? Kalau saya tentunya otomatis begitu, karena saya kan mahasiswa yang masih perlu biaya dari orang tua untuk waktu belanja atau Kak. Jadi keseringan untuk belanja online, apalagi pas waktu tertentu yang dong kasih diskon tuh Kak. Oke kakak, makasih.
wawancara singkat ini. Terima kasih. Sama-sama Kak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Charles Samelap, kembali ke studio. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Spikom News edisi 16 Desember 2024. Saya Mariano Pakun bersama rekan kerja pamit undur diri. Sampai jumpa.